وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله والله سخر. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah la khawfun alaihim, mereka tidak pernah merasa takut sedikit pun, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Waliullah Kyai Abdul Hamid Pasuruan min awliyaillah, termasuk golongan para wali-wali Allah. Banyak kisah karomah-karomah beliau yang langsung bersinggungan kepada masyarakat, yang langsung dirasakan oleh orang-orang yang mengharapkan keberkahan kepada beliau. Mereka banyak merasakan karomah-karomah yang diberikan oleh Kyai Hamid kepada orang-orang yang memohon doa kepada beliau, yang memohon keberkahan, dan orang-orang yang mencintai beliau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ketengahkan karomah Kyai Abdul Hamid Waliullah Pasuruan yang pernah saya rasakan sendiri. Saya pernah merasakan sendiri karomah Kyai Hamid, dan itu menimpa keluarga saya. Dan itu terjadi pada keluarga saya, bagaimana seorang waliullah memberikan jalan keluar, memberikan satu kesembuhan yang pada kesempatan kali ini langsung bersinggungan dengan saya. Dan saya merasakan betul karomah Kyai Abdul Hamid Pasuruan. Ikutilah channel YouTube saya kali ini, bagaimana karomah yang sampai pada diri saya, terutama dari ibu saya, dari keluarga saya. Apa yang dilakukan oleh Kyai Abdul Hamid Pasuruan ketika mendengar ada orang sakit yang dilaporkan kepadanya. Ikutilah channel YouTube saya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari perjalanan hidup waliullah Kyai Abdul Hamid Pasuruan. Abdul Hamid Maladuna wa huwa ibn Abdillah zid jamaluhu wallahu sakharahu lana sa'dan bi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, para sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, selalu mendapatkan karunia rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan ma'unah, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengisahkan, memberikan cerita kepada sahabatku sekalian bagaimana kisah saya dengan Kiai Abdul Hamid Waliullah Pasuruan. Saya benar-benar merasakan betul ketika itu karomah dari beliau, tepatnya karomah yang pernah dirasakan oleh keluarga saya, terutama oleh ibu saya sendiri. Dikisahkan, dan ini kisah nyata, ketika ibu saya dalam keadaan sakit. Jadi cerita awalnya ketika ibu saya dalam keadaan sakit, sudah opname di sebuah rumah sakit ketika itu, dan sudah divonis oleh dokter. Karena saya masih cukup kecil, saya tidak tahu secara detail apa penyakit dari ibu saya. Saya yang masih ingat ketika itu ibu saya sedang opname di sebuah rumah sakit di Surabaya, dan divonis oleh dokter bahwa lusa akan diadakan operasi, penanganan operasi untuk ibu saya. Ketika itu usia saya sekitar kurang lebih masih sekolah dasar. Kalau boleh saya mengingatnya, kurang lebih sekitar kelas 2 atau 3 SD atau kelas 4 SD paling besar ketika itu. Saya ingat betul, saya tinggal di sebuah kampung di Manyar Sambongan. Ayah saya, bapak saya ketika itu dipanggil oleh kakek saya. Jadi kakek saya dari ibu, karena saya hidup dengan kakek saya, dan saya mengetahui ketika kakek saya memanggil ayah saya ketika itu. Kebetulan ayah saya bernama Kusnan, dipanggil oleh abahnya, abah mertuanya, "Kusnan, kamu besok ke Pasuruan," kata kakek saya kepada ayah saya. "Kusnan, kamu besok pergi ke Pasuruan. Kamu temui Kiai Hamid Pasuruan, sampaikan salam abah kepada Kiai Hamid." Itu yang saya ingat kata-kata dari beliau, dari kakek saya ketika itu. "Kamu pergi ke Pasuruan besok, kamu temui Kiai Hamid, sampaikan salam dari abah." Begitu yang diucapkan oleh kakek. Dan tanpa tanya jawab dan lain sebagainya, ayah saya ketika itu, "Inggih abah, iya abah, insya Allah saya besok ke Pasuruan untuk sowan pada Kiai Hamid Pasuruan." Singkat cerita, pagi-pagi benar, saya ingat betul saya diajak oleh ayah saya diajak. Ketika itu saya diajak
dengan adik saya. Jadi saya bersaudara 3, saya yang nomor 1, nomor 2 adik saya laki, nomor 3 perempuan. Kedua anak laki-lakinya ini diajak, saya dan adik saya. Diajak oleh ayah saya. Saya masih ingat ketika itu kita naik bis untuk pergi ke Pasuruan. Singkat cerita sampai di sana, di dalamnya Kiai Hamid. Saya masih ingat ketika itu saya memasuki sebuah halaman yang cukup besar. Saya lihat di samping kanan saya ketika itu ada sebuah musola atau masjid, dan di situ banyak orang berkerumun. Mungkin itu tamu-tamu beliau, sebab sudah masyhur tidak semua tamu diterima oleh Kiai Hamid. Ada yang menunggu 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru ditemui, ada yang sampai seminggu baru ditemui oleh Kiai Hamid. Bahkan ada yang sebulan, 2 bulan belum ditemui oleh Kiai Hamid Pasuruan. Ketika saya memasuki halaman tersebut, saya ingat betul, saya digandeng ayah saya di sebelah kanan, dan adik saya digandeng ayah saya, bapak saya sebelah kiri. Kami berjalan memasuki halaman. Tidak lama masuk ke halaman, saya ingat dalamnya Kiai Hamid. Rumahnya Kiai Hamid itu karena halamannya cukup luas, jadi rumahnya itu agak jauh. Jadi memang pas lurus masuk ke halaman muka. Jadi pas lurus kita masuk ke halaman muka ketika itu, ingat saya, kita sudah bisa memandang dalamnya Kiai Hamid. Saya ingat betul lantainya, yang lantai ketika itu berwarna kuning. Jadi lantainya itu berwarna kuning. Jadi ada dulu semacam ubin yang tebal yang berwarna kuning. Itu saya ingat dalamnya atau rumahnya Kiai Hamid bertekel warna kuning tersebut. Singkat cerita, ketika kami masuk ke halaman, ada seorang santri yang menjemput kami. Jadi santri itu dari dalam, dari rumahnya beliau, entah dia keluar dari halaman samping atau dari dalam rumah, saya tidak ingat. Ketika itu dia menghampiri kami, menghampiri ayah saya, bapak saya dan adik saya. Kemudian santri tersebut dengan tiba-tiba mengatakan, "Panjenengan tamu dari Surabaya." Jadi beliau bertanya alamat kami. "Panjenengan tamu dari Surabaya. Anda tamu dari Surabaya." Itu yang dimaksud oleh santri tersebut. Kemudian ayah saya menjawab, "Iya, nggih, betul." Terus santri ini berkata, "Panjenengan, Anda sudah ditunggu oleh Kiai Hamid di dalam rumah. Monggo, saya antar ke sana. Jadi Anda sudah ditunggu oleh Kiai Hamid dalam rumah, mari ikut saya antar masuk ke dalam." Saya melihat di samping-samping banyak orang, kayak orang yang memang antri atau menunggu giliran, menunggu panggilan atau menunggu bagaimana cara mereka bertemu dengan Kiai Hamid. Dalamnya Kiai Hamid ketika itu saya lihat pintu rumahnya tertutup rapat. Jadi pintu rumahnya tertutup rapat. Saya langsung dipandu oleh santri tersebut, oleh murid tersebut, berjalan menuju depan rumah Kiai Hamid. Saya ingat betul ada trap. Saya tidak ingat trap itu ada 2, 3 atau 4 atau 5. Saya ingatnya saya naik trap, naik undak-undakan ketika itu. Dan saya ingat ubinnya berwarna kuning. Saya naik masuk. Mereka tamu yang melihat kami mungkin dikira saudara atau siapa, kok langsung disuruh masuk oleh
santrinya Kiai Hamid, atau terlihat sudah ditunggu kedatangan kami oleh Kiai Hamid Pasuruan. Dan mereka memang tamu itu tidak mengikuti, karena memang mereka yang tidak diajak untuk masuk ke dalam rumahnya Kiai Hamid. Kemudian pintu tersebut dibuka, kami dipersilakan masuk oleh santri itu. Setelah kami masuk, saya melihat dan ingat ketika itu Kiai Hamid sedang duduk di pojokan dinding, di pojokan rumah beliau di dalam ruang tamu tersebut. Beliau duduk di pojokan dan kami langsung menghampiri beliau. Ayah kami, bapak kami langsung mengucapkan salam, kemudian kami bersalaman. Saya bersalaman, ayah saya bersalaman lebih dulu. Kemudian saya ingat saya bersalaman dengan tangan beliau, dan tangan beliau yang satunya mengelus-elus kepala saya ketika itu. Jadi kepala saya dielus-elus sama Kiai Hamid. Kemudian setelah itu adik saya bersalaman. Kemudian Kiai Hamid mengeluarkan uang kalau tidak salah ketika itu 500 perak. Kalau tidak salah berupa kertas, uang kertas 500 perak. Diberikan kepada adik saya. Kemudian setelah itu ayah saya berkata kepada Kiai Hamid, "Kiai, istri saya," maksudnya mau ngomong bahwa istri saya sakit. Tapi belum selesai, ayah saya berkata dengan kromo inggil, dengan bahasa Jawa yang halus, "Kiai, rakyat kula, istri saya belum sampai ngomong sakit, Kiai Hamid sudah dawuh waras, sembuh. Begitu kata Kiai Hamid. Saya ingat betul, beliau berkata sembuh itu 3 kali. Kemudian jadi ayah saya belum berkata bahwa istrinya sakit, Kiai Hamid sudah dawuh sembuh. Kemudian Kiai Hamid mengangkat kedua tangannya berdoa. Sebelum berdoa, setelah beliau mengatakan sembuh, Al-Fatihah. Kemudian beliau mengucapkan Al-Fatihah. Kami semua membaca Fatihah ketika itu. Kemudian setelah membaca Fatihah selesai, Kiai Hamid mengangkat tangannya, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Panjang sekali doanya. Saya tidak ingat apa yang beliau baca. Kami sempat amin juga karena kami masih anak-anak, maka saya merasa ketika itu capek untuk mengucapkan amin karena saking lamanya doa dari Kiai Hamid. Ketika itu usia saya ya sekitar kelas 3, kelas 4 atau kelas 2 SD. Singkat cerita, setelah beliau berdoa, setelah selesai, kemudian kami pamitan pulang. Kiai Hamid pun dawuh, "Ya sudah, sana pulang," kata Kiai Hamid kepada ayah saya. Kemudian kami salaman, bergantian, kemudian kami pamit pulang. Pintu rumah dalam keadaan tertutup. Jadi ketika kami hendak keluar, ayah saya hendak membuka pintu, dipanggil oleh Kiai Hamid. "Oh, sebentar," kata Kiai Hamid begitu. Jadi ketika ayah saya sudah memegang gagang pintu, hendak membuka pintu, kami dipanggil oleh Kiai Hamid. Sebentar. Ayah saya langsung menoleh ke Kiai Hamid, agak mendekat. "Wonten nopo, Kiai? Ada apa, Kiai?" Terus Kiai Hamid bilang, "Salame abahmu durung mbok sampe nonang aku," kata Kiai Hamid. Kata Kiai Hamid begitu. Jadi salamnya abahmu, salamnya ayahmu belum kau sampaikan kepadaku.
Itu baru ayah saya ingat bahwa memang dia dititipi salam oleh abah mertuanya untuk disampaikan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Justru orang yang dititipi salam yang ingat, mengingatkan. Orang yang dikirimi salam ingat mengingatkan. Orang yang dititipi salam yaitu ayah saya justru lupa ketika itu. Oh nggih Kiai, akhirnya saya dengan agak malu-malu sambil senyum beliau mengatakan, nggih Kiai, saya mohon maaf, iya Kiai, saya mohon maaf. Ada salam dari abah saya untuk panjenengan. Waalaikumsalam. Gitu jawabnya Kiai Hamid. Ya sudah, sana pergi, sana keluar rumah, kata Kiai Hamid begitu. Jadi orang yang dikirimi salam ingat, tahu karena wali ya, karena wali itu begitu. Jadi ngomong di hati saja sudah tahu. Dikirimi salam tahu, yang dikirimi salam, yang dititipi salam lupa menyampaikan. Justru diingatkan oleh orang yang dikirimi salam. Inilah. Setelah itu singkat cerita kami keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah bersama ayah saya, adik saya. Saya lihat di kerumunan banyak orang di musola atau masjid ketika itu banyak sekali tamu-tamu yang antri untuk masuk, yang memang belum diperkenankan untuk masuk untuk menemui Kiai Hamid. Kiai Hamid menemui tamunya kadang satu orang sendiri, kadang tapi yang sering ditemui bersama-sama. Kami langsung pulang dari dalamnya Kiai Hamid menuju keluar. Kami naik kereta semacam dokar, kereta yang ditarik oleh kuda menuju terminal Pasuruan. Kami pulang ke Surabaya naik. Singkat cerita, karena saya mungkin masih kecil, saya tidak ingat peristiwa apa yang terjadi pada ibu saya yang sedang opname di rumah sakit ketika itu. Saya ingat ibu saya sudah pulang dari rumah sakit, artinya sudah divonis sembuh oleh dokter. Saya tidak tahu ketika itu dan tidak menanyakan kepada ibu saya bagaimana cara kesembuhan sampai ibu saya pulang sesingkat itu. Jadi sejak dari Pasuruan kami pulang dari Kiai Hamid itu kurang lebih 2-3 hari ibu saya sudah pulang dari rumah sakit yang divonis penyakit kanker atau apa yang harus dioperasi. Tapi sesingkat itu ibu saya pulang sudah. Ketika dalam jarak kurang lebih bulanan atau setahun, saya sempat bertanya kepada ibu saya. Tentang penyakitnya, terus sampai opname di rumah sakit, sampai mau dioperasi oleh dokter. Saya bercerita bahwa saya disuruh ke Kiai Hamid oleh abah, oleh kakek saya. Ya apa? Gimana Bu? Ibu kok waktu itu segera pulang, artinya sudah divonis sembuh, padahal mau diadakan operasi, penanganan operasi ketika itu. Ibu saya bercerita kepada saya, ketika beliau sakit dan divonis akan operasi, pada malam harinya sebelum operasi, ibu saya itu terdengar suara. Jadi awalnya ibu saya itu perutnya sakit, merasa perutnya sakit dan minta diantar oleh ibunya yang ketika itu nunggui adalah nenek saya. Jadi ibu saya minta kepada ibunya, nenek saya, untuk diantar ke kamar mandi. Karena merasa sakit perutnya, kemudian ibu saya langsung duduk di kamar mandi tersebut sambil setengah jongkok.
merasa ada sesuatu yang mau keluar dari tubuhnya. Kata ibu saya begini, aku mendengar ada suara. Jadi ada suara itu berbunyi ngedeno, 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 ngeden. Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya disuruh ngeden itu bahasa Indonesianya disuruh disuruh untuk menghentakkan perutnya, mengeluarkan isi perutnya supaya keluar kotoran di dalam perutnya lewat duburnya. Jadi ada suara ngedeno, ngedeno, ngedeno gitu. Kata ibu saya mendengar suara itu. Jadi disuruh untuk mengeluarkan isi perutnya. Karena memang terasa banget ingin keluar. Ibu saya cerita ketika itu keluar darah, bergumpal-gumpal darah yang keluar dari ibu saya lewat belakang. Jadi keluar darah campur nanah, bergumpal-gumpal, kata ibu saya, sampai nenek saya katanya sibuk untuk menyirami cairan-cairan yang keluar dari tubuh ibu saya lewat duburnya ini. Sampai agak lama keluar semua dan akhirnya habis, sampai tidak keluar sedikit pun. Setelah peristiwa itu, besok dokter datang untuk memeriksa sebelum operasi, memeriksa kembali dengan teliti dan lain sebagainya. Ternyata dari beberapa pemeriksaan, saya tidak tahu persis pemeriksaan apa yang dilakukan oleh dokter ketika itu. Dan akhirnya kesimpulannya, ibu saya divonis penyakitnya sudah hilang. Penyakit kanker, kalau tidak salah ketika itu sudah hilang. Entah kanker rahim atau kanker, tidak tahu. Saya tidak ingat betul ibu saya sakit apa ketika itu. Jadi divonis sembuh. Dan mungkin dengan rasa heran juga para dokter-dokter di rumah sakit tersebut, dengan rasa heran, kok bisa terjadi kesembuhan yang ajaib, yang awalnya memang sudah pasti benar akan ditangani, disembuhkan dengan cara operasi, tapi sebelum terjadi operasi, ibu saya sudah mengalami kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat karomah yang disampaikan atau yang diberikan oleh Waliullah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Inilah satu cerita karomah beliau yang kami rasakan betul, khususnya dirasakan oleh ibu saya ketika sakit. Maka begitulah cara wali-wali Allah menolong seseorang, memberikan kesembuhan biidznillah, memberikan kesembuhan dengan izin Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin ketika sang wali itu berdoa untuk kesembuhan seseorang, maka dibarengi dengan kalimat Allah kun fayakun. Dengan dibarengi oleh Allah kun, jadilah apa yang diinginkan oleh sang wali tersebut. Inilah sahabatku sekalian, sedikit pengalaman yang saya ceritakan kepada panjenengan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah menghendaki kesembuhan dengan jalan lewat para walinya, dengan jalan lewat dokter, dengan jalan lewat para tabib dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah menghendaki sembuh, maka sembuhlah ia dari penyakit. Inilah sekilas pengalaman pribadi saya tentang yang berhubungan dengan karomah Waliullah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشيخنا
Abdul Hamid malazuna wa huwa ibnu Abdillahi zida jamaluhu wallahu sakhkharahu lana sa'dan bi haythul iqamatu indana la